المرسلين بالأنبياء أجمعين، وذاك تعظيم له من فضل رب العالمين. وبعد ذلك ارتقى نبينا بحر التقى نحو السماوات العلا، بالأنبياء فيها التقى. قد نال هدينا الأمين تعظيم ربنا المبين، فالله ليس في السماء ذاك اعتقاد المسلمين. Kita tahunya di Palestina itu yang berperang Hamas sama Israel. Enggak begitu ceritanya. Ceritanya banyak yang enggak diungkap. Kalau kita ceritain bisa panjang, Pak. Cuma kita sudah framing Hamas, Zionis, gitu kan. Tapi kalau Bapak bisa melihat berita-berita berbahasa Arab, berbahasa Inggris, bahasa Perancis, itu nanti kelihatan bahwa ada kelompok Yahudi disebut bahasa Arabnya al-Yahud al-Usuli. Kalau bahasa kita mungkin Yahudi ortodok, Yahudi kolot, atau Yahudi yang syar'i versi mereka. Itu demo hampir setiap hari, Pak, kemarin. Mendemo Zionis. Jadi Yahudi ini beda dengan Israel, Zionis. Jadi Zionism bahasa Arabnya Sahyuniyah. Itu Zionis. Itu beda apa dengan Yahudi secara umum. Itu sebabnya Rasulullah tidak mempermasalahkan dirinya menikah dengan seorang perempuan anak pemimpin Yahudi, karena Yahudi itu sendiri tidak ada masalah. Yang masalah itu kalau sudah ada alif lamnya ini, Zionis, Yahudi yang berideologi Zionis. Mereka lah penjajah di dunia. Tapi karena mereka sekarang punya media, punya kekuatan ekonomi, punya senjata-senjata yang canggih, ya mereka yang nguasain, Pak. Tapi Yahudi yang ortodok ini mirip kayak teman-teman kita Salafi, Pak, jenggotnya persis sama. Itu mereka kalau bermuamalah dengan perempuan sama seperti Salafi. Jadi kalau ada perempuan datang ke komplek mereka, itu nggak boleh pakaian sembarangan. Dan kalau nanya itu orang-orang Yahudi ortodok ini nggak berani lihat perempuan. Dan perempuan tidak boleh beribadah seperti laki-laki di tempat-tempat ibadah. Persis seperti Salafi. Salafi kan ngelarang perempuan juga ke masjid, ya nggak? Bener nggak? Ya, sebaik-baik tempat sholat perempuan tuh di kamarnya, begitu dalam tradisi Salafi, ajaran Salafi. Sama, jenggotnya sama. Jadi kalau mau memahami surat Toha, kisah Sayyidina Musa ngambil jenggotnya Sayyidina Harun, nah itu lihat, Pak, Yahudi ortodok tuh jenggotnya sepanjang itu, diambil langsung sama Sayyidina Musa alaihi wassalatu wassalam. Nah, ini sebelum kita masuk ke hikam,
sahabat saya dan guru kita semua, Al-Ustadz Ar-Razi Hashim, karena salah satu videonya viral mengatakan bahwasannya jenggot orang Yahudi Ortodoks itu panjang dan jenggot Rasulullah SAW itu panjang. Akhirnya dipelintir sedemikian rupa seolah-olah Ustadz Ar-Razi menghina Rasulullah. Wah, ini hati-hati. Sebelum saya bahas kesalahan statement itu dan fitnah yang dituduhkan kepada Ustadz Ar-Razi Hashim, Dr. Ar-Razi Hashim, Buya Ar-Razi Hashim, ada satu akun di Facebook yang memberikan komentar sangat ngeri sekali. Kalau begini caranya, Ar-Razi sudah menghina Rasulullah, halal darahnya dan boleh dibunuh. Halal darahnya dan boleh dibunuh. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Lausakatal jahilu laqal khilaf bainan nas. Kalau orang yang tidak tahu itu diam saja terhadap hal-hal yang memang dia tidak tahu, sedikit kita bertengkar ini sebenarnya. Kenapa kita ini banyak bertengkar? Karena yang tidak tahu mengklaim dirinya tahu. Ini pemahaman yang sangat berbahaya. Yang mewariskannya siapa? Orang-orang Khawarij yang dulu mengafirkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan membunuh menantu Rasulullah SAW dengan tangannya. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Untuk menjatuhkan vonis kafir dibutuhkan mahkamah, dibutuhkan pengadilan, di situ ada pembuktian. Yang dituduh pun bisa membelanya. Tapi pemahaman seperti ini, suka atau tidak suka, disadari atau tidak, mulai masuk kepada anak-anak muda kita. Hati-hati yang baru hijrah. Jangan sampai mengikuti pemikiran-pemikiran yang mudah mengkafirkan, mudah membid'ahkan, mudah mensesatkan, mudah mensyirikan. Karena kata Nabi SAW, kalau ternyata tuduhanmu tidak terbukti, maka tuduhan itu akan berbalik kepada dirimu sendiri. Baik. Lantas di mana letak pembenaran statement Dr. Ar-Razi tersebut? Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah melihat orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Apa kata Rasulullah? Kenapa kalian puasa? Kami berpuasa pada hari ini karena hari ini Nabi Musa alaihissalam dan Bani Israel diselamatkan dari Fir'aun. Maka kami berpuasa untuk memuliakan hari ini. Kata Nabi SAW, nahnu ahaqqu bi Musa minkum. Kalau gitu kami lebih berhak untuk berpuasa. Makanya akhirnya ada satu riwayat yang sahih bahwasannya Nabi SAW yuhibbu muwafaqata ahlil kitab fima lam yu'mar fih. Nabi itu suka mirip dengan orang Yahudi dan Nasrani selama urusannya bukan perintah dan larangan. Dulu Nabi nyisir rambut itu gayanya gaya orang kafir Quraisy Mekah. Tapi ketika Nabi sudah sampai di Madinah, ganti gaya nyisirnya seperti orang Yahudi dan Nasrani, karena mungkin melihat keserupaan cara nyisirnya para anbiya zaman dulu. Jadi jangan gara-gara kita mengatakan orang Yahudi Ortodoks jenggotnya panjang, Rasulullah jenggotnya panjang, lantas kita vonis seorang alim, seorang yang menghabiskan hidupnya untuk berzikir dan mengajar manusia ke jalan Allah, pakar dalam ilmu hadis, sebagai orang yang kafir dan halal darahnya. Ini loh pintu yang dibuka. Jadi komoditas orang-orang yang gak suka terhadap umat Islam. Ini kita baru membahas sisi teologinya saja, sisi ilahiyahnya saja. Nggak selesai-selesai juga, entah berapa tahun ini, ya. Tapi paling enggak kita jadi tahu, oh rupanya orang seperti itu ada. Dari kapan, Bib? Dari dulu. Nabi Muhammad SAW karena banyak membagi ghanimah kepada orang-orang Najd waktu itu dari Bani Tamim, lantas ada satu orang datang ke Rasulullah, "I'dil ya Muhammad, berlakulah adil kamu Muhammad." Nabi saja diperintahkan untuk berlaku adil. Dalam riwayat yang lain dicek
cekik kerah bajunya Nabi Muhammad SAW. Ada manusia seperti itu, dan ada pemahaman yang begitu yang jangan sampai tertular kepada kita dan keturunan kita. Ya, itu kalau kita bahas secara empiris, artinya apa yang terjadi dalam kehidupan memang seperti itu. Fenomena orang biasanya baru hijrah harusnya semakin merasa tawadhu, semakin rendah hati, tapi syaitan terkadang mempermainkan, oh kamu tuh lebih baik dari yang lain. Ini terjadi di zaman Nabi SAW. Waktu itu Rasulullah SAW lagi ada di masjid bersama Sayyidina Abu Bakar, bersama Sayyidina Umar, bersama Sayyidina Ali. Faja' ar-rajul, datang ada seorang laki-laki masuk, habis perang, habis berjihad, masuk ke dalam masjid. Ajib, habis berjihad masuk ke dalam masjid. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ini orang adalah yang paling mulia di antara kami. Namun Nabi Muhammad SAW berkata lain. Ra'aitu baina ainaihi saf'atan minasyaitan. Saya justru melihat di dalam mata orang ini, di antara kedua matanya ada tanda syaitan. Didatengin sama Nabi, kayaknya nggak masuk akal. Secara lahiriah habis perang kemudian sholat ke masjid lagi, tapi sama Nabi divonis kalau dia budaknya setan. Apa pertanyaan Nabi, saudaraku? Ara'aita hinan tahaita ilal majlis laisa fi qaum khairun minni? Benar nggak waktu kamu datang ke masjid, kamu mengatakan di dalam hatimu, meskipun kamu tidak proklamirkan itu, di dalam masjid ini tidak ada yang lebih baik dari saya. Di dalam masjid itu ada Rasulullah, di dalam masjid itu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar, ada Sayyidina Ali. Lalu apa kata Nabi SAW? Man yaktul hadha, siapa yang mau membunuh orang ini? Nabi suruh membunuh karena Nabi tahu orang itu nggak bisa dibunuh. Sayyidina Abu Bakar datang mau bunuh orang itu lagi sholat. Kaifa aqtulu musalliyan, bagaimana mungkin saya akan menumpahkan darah orang yang lagi sholat? Sayyidina Umar datang masih sholat, Sayyidina Ali datang, orang itu pergi. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, dari orang ini akan muncul kelompok segolongan orang-orang yang pertama kali keluar dari ajaran agamaku. Mereka lah orang-orang Khawarij. Hati-hati, jangan karena viral lantas semuanya diikutin. Alhamdulillah MRBJ ini guru-gurunya Masya Allah, yang profesor, yang doktor, ada semua di sini. Dan alhamdulillah akidahnya ahlu sunnah wal jamaah. Baik. Jadi suatu kali ada seorang mengatakan bahwa para ahli zikir yang berzikir dengan biji-biji tasbih itu sama dengan Yahudi. Orang-orang yang belajar sifat 20, Allah wujud qidam baqa, itu orang-orang yang sesat. Gitu, ngomongnya gitu, Pak. Firqatun dolah. Nah, itu mereka sudah serentak, mereka tidak merasa memfitnah kita. Lalu saya pernah coba ngomong sedikit saja, dan itu bukan cacian, bukan fitnah, saya lagi muji malah, bahwa waktu saya pergi ke Israel sana, saya melihat ada Yahudi ortodok yang anti dengan Zionis, jenggotnya mirip dengan jenggot salah satu kelompok itu, mirip. Kita bilang Yahudi mirip mereka, tapi mereka balikin. Ar-Razi memfitnah kami bahwa kami mirip dengan Yahudi. Pemutar balikin nggak? Karena komunikasi mereka nggak beres. Jadi kita ini sudah dibenci lama, cari momen dia untuk menghancurkan, ya. Terus yang kedua, katakan Yahudi di sana itu melakukan perempuan persis seperti Salafi, yaitu perempuan dilarang ke masjid dalam tradisi Salafi. Saya ngomong begitu. Saya dijawab, Pak. Mereka ngomong, apa kata mereka? Oh, Syekh Soleh Fauzan tidak melarang ke masjid, tapi dianjurkan di rumah. Sebuah dalil, itu mah Syekh Soleh Fauzan pakai dalil, itu mah Rasulullah.
Tapi ada nggak salafi yang mengizinkan istrinya sholat di masjid? Ada nggak Pak? Coba lihat, kan nggak ada. Walaupun fatwa ulamanya tidak dilarang, nah kita ngomong dari atau ajaran, ya tergantung dia milih yang mana. Itu kemudian mereka menyerang kita, ya. Saya jelaskan begitu. Jadi mereka sudah mulai Pak, setiap hari hampir 1000 kali saya dicaci maki oleh mereka, dan kita nggak merasa difitnah, biasa aja. Kita coba ngomong begitu, itu emosinya bukan main. Saya pegang tasbih, disebut mirip Yahudi, saya nggak marah Pak, ya. Belanda paham ini, dibikin orang Indonesia hilang sejarah. Sampai Pangeran Diponegoro pejuangnya saja cara pakai sorbannya sudah bukan Islami. Kita nggak paham fashion gitu loh. Masya Allah. Ya, akhirnya mereka punya kesan inilah Islam dengan sorban begitu. Tidak ada pemakaian sorban begitu kecuali orang Hindu, betul? Cuma kuning bajunya. Karena yang ngerti sorban ya orang Arab. Coba sih ke Arab, lihat ulama, lihat, kita tahu di kita sorban ada yang begitu kayak orang Hindu, ada yang di pundak kayak serbet, betul kan? Sampai kita nggak paham yang tasbih assalamualaikum Islam. Dari mana tasbih Islam? Kalau orang kafir untuk hak paten, kita malu. Yang pertama kali punya tasbih itu orang Solin, betul? Buddha, Katolik, betul? Tidak ada sahabat menentang tasbih, bahkan menghitung pakai biji saja. Kata sahabat apa? Hitung dosamu lebih baik ketimbang menghitung Allah dengan batu. Cuma ya kita harus berlapangan diri. Ini menjadi sebuah tradisi sudah, hatta di Arab jadi tradisi. Ya. Cuma mereka nggak mengeklaim bahwa tasbih itu dengan menyebut nama Allah saja. Ya ini kan bahaya kalau kita nggak paham asbabun nuzulnya. Akhirnya terjebak dalam kesalahan yang berkepanjangan. Wa iyadzubillah wa na'udzubillah. Ini agama mulia. Orang Islam harus bangga dengan hukum Islam. Jadi betul-betul bukan taklid, karena beragama dengan taklid haram di Islam. Tidak ada taklid dalam Islam. Tapi giliran Yahudi kita katakan itu pujian. Karena jenggotnya Yahudi ini mirip dengan jenggotnya Sayyidina Harun. Pujian gak tuh? Mereka kemudian memotong video itu dan dijadikan sebagai cara untuk mencaci maki kita. Jadi sekarang ada gerakan caci maki berjamaah setiap hari, ya, setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak terpancing ya, jangan balas mencaci maki lagi, santai aja kita ya. Kita mau balas dengan keilmuan aja. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ahli kitab aja kita harus balasnya dengan baik, apalagi dengan sesama muslim, walaupun mereka nggak baik ke kita, walaupun mereka bilang kita sesat, ya. Antum dibilang sesat loh, pakai sifat 20 nggak mas? Allah wujud kita mau ente sesat ente.
Pakai tasbih gak kadang-kadang? Pakai ulah Yahudi ente. Digituin, kita digituin sudah bertahun-tahun Pak. Dan kita gak marah, kita biasa-biasa aja. Giliran kita bilang coba jenggot Yahudi sama dengan jenggot dia, ngamuknya bukan main. Beragama kok kayak binatang buas ya, marah aja mulutnya, nggak ada adem-ademnya. Nah ini yang kita bahas waktu bulan puasa, bahwa dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan ternak, ada binatang buas. Kalau ini nggak diberesin, dapat dalilnya dipakai untuk menghujat orang, dalilnya dipakai untuk orang. Karena sibaiyah, karakter binatang buas yang ada dalam diri saya, diri bapak semua, itu akan menggunakan senjata apa aja untuk mengalahkan orang. Karena sibaiyah ini maunya ngalahin orang. Kalau fisik pengen pakai barang apa aja untuk ngalahin orang. Kalau perangnya perang ideologi, perang teologi, pakai dalil, Quran Sunnah dia pakai. Yang paling lucu apa? Kita dianggap mengolok-olok Rasulullah. Lah berarti selevel ustadznya itu nggak mau dengerin videonya dari awal sampai akhir. Lalu dianggap kalau mengolok Rasul berarti kafir. Nah ini apalagi yang bahaya. Mereka menganggap diri mereka adalah representatif daripada Rasulullah. Berarti diri mereka ini sama dengan Rasul. Pengkultusan nggak tuh? Ini bahaya Pak. Kalau mereka melarang mengkultuskan kiai, sekarang mereka mengkultuskan pendapatnya sendiri, ustadznya sendiri, pandangannya sendiri. Dan pengkultusan pendapat, pandangan ini lebih bahaya daripada mengkultuskan sosok. Karena kalau sosok itu masih di bawahnya Azazil. Kalau udah mengkultuskan pandangan itu udah sama kayak Azazil itu. Ini bahaya-bahayanya nanti ke depan. Jadi ini baru awal Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ke depan saya nggak tahu juga, saya masih bisa kajian di sini ya. Wallahu alam. Tapi kalau ini berlanjut terus ya barangkali nanti mungkin saya beberapa kali gaib ya, tidak hadir di sini. Berarti kita lagi berseteru Pak, seteru asik ya. Baik, kira-kira begitu ya. Saya minta doanya semoga ulama-ulama yang sejati, mereka bangun dari tidurnya, tidak diem, tidak cari aman, tapi mau berjuang mempertahankan Ahlussunnah dan menenangkan umat. Al-Fatihah. Iya. Maka saya berharap baik teman-teman yang senang dengan kajian Ahlussunnah yang saya riwayatkan ini, ataupun yang tidak senang, tolong tahan diri, fa'fu, beri maaf, lapangkan ya. Ngapain kita kemudian merusak diri kita dengan perasaan yang tidak baik. Dan teman-teman, dari hati yang paling dalam, kalau beragama itu bersihkan, jinakkan sifat sibaiyah. Sibaiyah ini yang dikatakan dalam Al-Quran, mereka itu seperti kalb, anjing. Ada lagi ulaika kal an'am, mereka seperti binatang ternak. Ini harus dijinakkan ketika kita beragama, sehingga kita tidak salah guna, nggak salah guna ya. Nah, saya melihat antum yang senang kajian saya pun kok ada yang emosi gitu ya, padahal kita berpesan tolong jangan emosi. Kalau saya jadi asbab maka saya minta ampun kepada Allah, masa antum nggak minta ampun juga kepada Allah ya. Baik, sepakat ya. Ya, kalau ini bergulir terus, oke, nggak masalah. Kita juga nggak takut mati kok. Ya. Siapa yang takut mati? Cuma kan lucu, sesama Muslim saling membunuh. Ya, di dalam darah saya tidak ada urat rasa takut sama sekali untuk kematian. Karena bagi saya itu pintu ketemu Allah, pintu ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan coba-coba ancam saya dengan kata bunuh. Kita nggak takut. Ya. Para orang-orang yang kenal Allah nggak takut mati, Pak. Kecuali antum nggak kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Tapi matinya yang terhormat kayaknya. Masa mati urusan beda faham, lucu, ya. Beragama jangan lucu. Beragama itu yang benar. Cukup dunia yang lucu. Ad-dunya itu la'ibun walahun. Senda gurau ya lucu-lucuan kalau dunia. Baik.
Maka saya tidak mau mengkultuskan apa yang saya ajarkan. Maka siapapun antum yang kritik saya, bukan kritik Allah dan Rasul, itu kritik pemahaman kita dalam memahami riwayat-riwayat ulama ahlus sunnah, ya. Antum ada yang marah nggak disebut tasbihnya seperti Yahudi? Ada yang marah nggak? Ada yang marah nggak? Mereka bilang kok tasbih ente kayak Buddha dan Yahudi, itu dikatakan dalam buku-buku zikir mereka. Kita biasa aja tuh, ya. Tapi kenapa tersinggung? Ya mungkin karena potongan itu. Maka yang memotong minta ampun juga lah kepada Allah, ya. Dalam hal ini saya berharap ya kita beragama ad-din itu ya samhah al-hanifiyah. Beragama itu luas, beragama itu santai, beragama itu tidak ngotot-ngototan. Jangan dikit-dikit ngancem mau apa. Kalau antum merasa benar, ayo kita diskusi. Pintu kita terbuka untuk diskusi. Jangan coba-coba mancing hal-hal jihadis, ya. Kita nggak takut mati kok. Tapi untuk apa? Ya lucu nanti kalau muslim membunuh sesama muslim. Kita tidak mau mengulang kembali kisah Khawarij berbunuh-bunuhan dengan atba' Sayyidina Ali. Kita nggak mau mengulang itu. Sepakat ya? Jadi nggak usah emosi juga kalau ada orang, karena saya tidak butuh dibela, ya. Intan surullah yang surkum, bela cukup Allah. Allah pun butuh dibela enggak. Belalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan membelamu. Allah nggak butuh dibela. Allah itu ghaniyun 'anil alamin. Allah itu tidak butuh alam semesta. Kita ini bagian dari alam. Maka perjuangan kita itu bukan untuk membela eksistensi Allah, untuk membela sisi peran atau pengenalan kita terhadap Allah dalam diri kita. Itu maknanya ya, intan surullah yang surkum. Baik, sudah selesai. Kayaknya jantungnya berdebar-debar nih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka saya katakan tadi, jika teman-teman salafi tersinggung oleh kalam saya, maafkan saya. Ya. Jika teman-teman tarekat sufi tersinggung dengan kalam saya, tolong maafkan saya. Jika teman-teman yang ahli dalam ilmu apa kurang berkenan dengan saya, mohon maafkan saya supaya masalah kita selesai di dunia. Lewat dari itu, antum mau debat, ayo kita debat, ya. Antum mau adu kitab, ayo kita adu kitab. Tapi unsuran benci, sakit hati, tolong dibuang dulu. Kalau enggak, kita enggak usah berdiskusi, ya. Enggak usah berkalam, enggak ada manfaatnya.